Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Saya atas nama keluarga mengucapkan kepada antum semua jazakumullah khair. Jazakumullah khaira. Semoga Allah taala membalas antum dengan balasan yang terbaik, dengan pahala yang sempurna, karena telah memberikan hak dari almarhum Bang Hasan Basumbul, mulai mensolatkan jenazah beliau, kemudian sampai mengantarkan ke makbarah semacam ini. Semoga saya dan antum mendapatkan pahala besar sebesar 2 gunung Uhud qiratan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apabila ada urusan sangkutan hutang piutang, barangkali bisa langsung berhubungan dengan keluarganya, bil khusus mungkin sama anaknya, sama Novel. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Adanya kematian dan kehidupan liyabluwakum. Sebenarnya adalah itu ujian untuk kita semuanya. Kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini, itu adalah ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang terbaik amalnya? Yang paling bertakwa kepada Allah siapa? Yang imannya yang paling baik siapa? Yang keislamannya paling baik siapa? Dan seterusnya. Diuji kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya setiap ujian pasti nanti akan menerima hasilnya. Dan hasil dari ujian kita nanti di akhirat jamaah. Sebagaimana akhina Bang Hasan Basumbul ini telah selesai ujiannya di dunia, tinggal nanti menerima hisabnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah beliau, mengampuni semua kesalahan-kesalahan beliau, dan dimasukkan beliau ke surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Setahu saya beliau tetangga dengan kita, dan Anda menjadi saksi juga, beliau ini 5 waktu ke masjid. Insya Allah saya tidak salah, beliau ini menjaga sholat. Dan orang yang menjaga sholat itu punya kedudukan tersendiri di hadapan Allah. Ya. Orang yang menjaga sholatnya itu termasuk orang yang keimanannya benar. Jemaah sekalian, bahkan Nabi SAW bersabda bahwa amal yang pertama kali dihisab kelak adalah sholat. Kalau sholatnya betul, amalan yang lainnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya, mengikuti sholatnya, terbawa oleh kebaikan-kebaikan sholatnya. Kalau sholatnya tidak beres, yang lainnya dijadikan tidak beres, hisabnya tambah berat. Oleh karenanya, jagalah sholat. Sebagaimana insyaallah almarhum ini juga menjaga sholatnya. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Ana dan antum pasti akan menyusul semacam ini. Oleh karena itu ini perkara berat, sehingga kita sering menyampaikan di makbarah bahwa Nabi itu mesti menangis ya kalau berada di kuburan, sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazah fajalas ala syafiril qabri wa baka. Kami, kata sahabat Barra, itu biasa mengurus jenazah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengantarkan ke kuburan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau duduk di tepian kubur, wabaka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menangis hatta ballas thara, sampai tangisan beliau itu membasahi tanah. Anda bisa bayangkan Nabi menangis sampai tanah menjadi basah, dan kita ketahui tanah di Jaziratul Arabiyah, di Makkah, di Madinah itu pasir yang kering. Kena tangisan Nabi sampai basah. Betapa dahsyatnya tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya ada umat yang meninggal. Dan Nabi sering mengucapkan, "Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, maka kalian pasti banyak menangis, sedikit ketawa. Karena ngeri jamaah. Masalah di dalam kubur ini ngeri. Ya, alam barzakh ini urusan pintu gerbang awal. Kalau sukses di sini, urusan akhiratnya insya Allah sukses. Kalau di sini tidak sukses, jangan harap urusan akhiratnya lebih mudah, pasti lebih sulit. Ini menentukan. Ya, sangat menentukan. Kemudian Nabi mengatakan, ya ikhwani, limisli hadza fa'iddu, wahai saudara-saudaraku,
kalian akan dikubur juga semacam ini, saudara kalian sudah mendahului semacam ini, kalian akan nututi. Fa'iddu, maka bersiap-siaplah. Maknanya siapkan dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Jemaah sekalian, oleh karenanya untuk sebagai penutup kita doakan beliau semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahannya dan menerima segala amalnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk doa, tafadhol antum berdoa sesuai dengan yang diajarkan Nabi yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Paling tidak antum mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma tsabbithu wa a'idhu min adzabin nar wa min adzabil qabri. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah jauhkan dia dari azab kubur, hindarkan dari azab neraka, masukkan dia almarhum ini ke dalam surgamu ya Allah. Paling tidak minimal semacam itu doanya. Fadhal jamaah. Allah maghfir. Allah ma'idhu. Allah maghfir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Wal afu minkum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabb. Tak kau lah. Iya iya. Oli omongannya.